Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurhayat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat kuasa. Nah, sebelumnya apa itu surat kuasa? Surat kuasa adalah surat yang di dalamnya itu berisikan segala pernyataan yang berkaitan dengan pernyataan pemberian kekuasaan atau wewenang dari seorang pemberi kuasa kepada penerima kuasa, yaitu disebut dengan seseorang yang diberi kuasa. Nah, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu judul. Judul di dalam surat kuasa itu dalam praktiknya menyebutkan surat kuasa itu sendiri, tapi bisa juga dituliskan secara lebih spesifik sesuai dengan kepentingan pembuatan surat tersebut. Kemudian yang kedua adalah kalimat pembuka. Nah, dalam bagian ini kita dapat menerangkan tanggal dan tempat dibuatnya surat kuasa tersebut. Itu seperti contohnya, pada hari ini tanggal sekian bertempat di mana yang berdatangan di bawah ini. Atau kita juga dapat cukup menuliskan yang bertanda tangan di bawah ini. Kemudian yang ketiga adalah identitas pemberi kuasa. Nah, dalam surat kuasa cantumkan juga identitas pemberi dan penerima kuasa yang setidaknya itu meliputi nama, alamat, dan pekerjaan para pihak, serta dapat juga dilengkapi dengan nomor identitas yang dimiliki dan tentunya masih berlaku. Nah, jika pemberi kuasa merupakan badan hukum, maka identitas orang yang berwenang memberi kuasa itu disesuaikan dengan anggaran dasar atau peraturan yang berlaku di badan hukum tersebut. Nah, juga cantumkan juga kedudukan masing-masing pihak. Nah, apakah sebagai pemberi kuasa atau sebagai penerima kuasa. Lalu kemudian yang keempat adalah pemberian sifat kuasa. Nah, pada bagian ini merupakan bagian yang penting dan tak boleh dilupakan ya, mengingat pentingnya hal-hal yang dikuasakan kepada seseorang yang jika kita tidak disebutkan itu dapat diartikan lain dan disalahgunakan. Nah, bagian ini diletakkan di tengah badan surat kuasa. Contoh khusus. Nah, kita meletakkan kata khusus itu di bagian tengah surat kuasa. Lalu kemudian yang kelima adalah perbuatan yang dikuasakan. Nah, pada bagian ini berisi perbuatan-perbuatan yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Perbuatan tersebut sedapat mungkin dituliskan secara rinci dan detail mengenai setiap tindakan yang akan dijalani oleh si penerima kuasa. Nah, lalu kemudian jika penerima kuasa itu bertindak sebagai kuasa hukum penggugat, maka cantumkan pula identitas tergugat serta dalil gugatan apa yang diajukan, apakah wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, serta pengadilan negeri tempat diajukannya gugatan, begitu. Kemudian yang keenam adalah klausul hak substitusi, honorarium, dan atau retensi. Nah, dalam praktiknya terdapat 3 hak yang dapat diberikan kepada penerima kuasa jika klausul tersebut itu dimuat dalam surat kuasa, yaitu hak substitusi, hak honorarium, dan hak retensi. Lalu kemudian yang ketujuh adalah penutup. Nah, kalimat penutup ini biasanya berisi pesan terakhir sebelum pelaksanaan kuasa atau waktu pembuatannya. Contoh, demikian surat ini diberikan untuk dikerjakan dengan itikad baik dan dapat dipergunakan sebagai mestinya. Atau demikian surat kuasa ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Lalu kemudian yang ke-8 adalah pembubuhan materai. Nah, disarikan dari fungsi materai dan dokumen-dokumen yang wajib bermaterai,
Bea materai ini dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang sifatnya perdata, termasuk di dalamnya surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain yang sejenis beserta rangkapnya. Nah, oleh karena itu, di dalam surat kuasa bubuhkan materai di atas nama pemberi kuasa sebagaimana yang tercantum di dalam bagian tanda tangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembubuhan tanda tangan. Setelah kedua belah pihak menyepakati isi dalam surat kuasa, keduanya membubuhkan tanda tangan di kolom tanda tangan yang telah dipersiapkan di bagian terakhir surat kuasa. Nah, dengan telah ditandatangannya surat kuasa, maka kedua belah pihak telah menyetujui seluruh isi yang terkandung di dalam surat kuasa tersebut. Nah, demikian bagaimana cara membuat surat kuasa yang sudah saya jelaskan di atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.